Marilah kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, sekarang halaman 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baris ke-13 dari bawah. Baris ke-13 dari bawah. Depannya fa'in kallamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kallamuhu, jika masyarakat berbicara dengannya, kallamahum, dia berbicara dengan masyarakat, dengan orang lain. Jadi ini orang yang uzlah tetapi ada di masyarakat. Orang yang uzlah ada di masyarakat, jika masyarakat berbicara kepadanya, maka dia berbicara dengan masyarakat. Nggak boleh ada orang bicara dengan dia lalu dia zikir, nggak dengerin, maka itu tidak boleh. Wa in zarahu, jika masyarakat mengunjunginya, azzamahum, dia memuliakan mereka. Jadi jika masyarakat mengunjungi, datang ke rumah, nah masyarakat itu harus dimuliakan, harus dihormati layaknya tamu. Ala qadrihim, atas seukuran kemampuan mereka. Kalau pengemis dikasih duit, kalau tamu disuruh masuk, kalau saudara disuruh nginep, nah itu standar-standarnya. Jangan tamu disuruh nginep, saudara dikasih duit, jangan. Nah, dikasih recehan. Maka harus sesuai dengan standar-standar yang biasa, yaitu jika mereka mengunjungi, dimuliakan. Ya, dimuliakan artinya berbicara yang sopan kepada mereka. Wa syakarohum, dan berterima kasih kepada mereka yang mengunjungi kamu. Wa in sakanu, jika mereka mendiamkan, anhu, darinya, jadi masyarakat itu mendiamkan dia. Wa a'radu, dan berpaling, ightanama, maka memanfaatkan, zalika, yang demikian itu, minhum, dari mereka. Memanfaatkan dengan baik itu ightanama. Maksudnya adalah tidak usah dihiraukan. Kalau masyarakat mendiamkan, masyarakat berpaling, berarti dia punya waktu luang yang banyak. Gunakan waktu luang buat ibadah. Gunakan waktu luang buat baca Quran.
Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang meningkatkan keilmuan. Gak usah dipikirin. Jangan kita merasa tokoh. Wah, saya kok nggak diundang ya, padahal saya tokoh masyarakat. Nah, nggak perlu seperti itu. Nggak diundang ya udah, kebetulan saya bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah. Jadi jika mereka diam, berpaling, tidak usah dihiraukan. Kita nggak usah mikir, kenapa saya kok nggak diundang? Kenapa saya kok nggak dihormati? Nah, nggak usah berpikir seperti itu. Pemikiran seperti itu harus kita hilangkan. Jangan merasa diri kita itu penting, tetapi anggaplah biasa, nggak diundang, tidak apa-apa, hati tenang, bisa mengisi waktu yang lebih baik lagi. Itu yang disebut ikhtanama dzalika minhum, memanfaatkan hal itu dari mereka, memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, memanfaatkan untuk menambah ilmu. Wa in kanu fi khairin, jika masyarakat fi khairin, di dalam kebaikan, berada di dalam kebaikan, wa haqqin, dan kebenaran, sa'adahum, maka dia membantu mereka. Nah, ini posisi orang yang uzlah. Jika masyarakat itu berada di dalam kebaikan, kerjaannya hadir di majelis taklim, kerjaannya memperingati hari-hari besar Islam misalkan, sa'adahum, maka membantu mereka. Wa insoru, dan jika masyarakat itu berada di dalam ilalahwin, pada kelalaian, wasyarrin, dan keburukan. Kelalaian itu misalkan dangdutan, itu namanya kelalaian. Wasyarrin, dan keburukan, maksudnya mabuk-mabukan. Nah, jadi jika masyarakat berada di dalam posisi kelalaian dan mabuk-mabukan, kholafahum, menjauhlah dari mereka. Jauhilah kholafahum, maka dia menjauhi mereka. Jangan masyarakat ngundang dangdutan kita ikut. Nah, nggak usah ikut. Nah, apalagi mengundang kemaksiatan, lebih nggak ikut lagi. Wa radda alaihim, dan menolak atas mereka, tolak undangannya, tolak hal-hal yang negatif dari mereka. Wa hajarahum, hijrah dari mereka, berpindah dari mereka, tidak usah mengikuti yang buruk-buruk dari mereka. Wa zajarahum, dan meninggalkan mereka. Jadi meninggalkan mereka, menolak mereka ketika mereka berada di dalam kemaksiatan. Bahkan kalau perlu menasihati, ini tidak baik. Summa yakumu bijami'i hukukihim, kemudian memenuhi setiap hak-hak masyarakat, setiap hak-hak mereka. Maksudnya jangan dia dangdutan, kemudian dia misalkan lagi sakit, nggak kita jenguk, tetap kita jenguk. Yang kita tolak kemaksiatannya saja, yang kita tolak minum-minuman kerasnya saja, yang kita tolak perzinaannya saja. Tetapi untuk sebatas kemanusiaan, kita tetap mengunjungi mereka. Minaz ziyarati, berupa ziarah, berkunjung. Misalkan dia lagi sakit, kita kunjungi, kita tetap silaturahmi, namun kemaksiatannya kita tidak ikut-ikutan. Wal iyadati, mengunjungi yang sakit. Wa qada'il hajati, memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi dia butuh sesuatu, kita punya, kita beri. Yang penting yang kita beri itu bukan mendukung kemaksiatan. Misalkan dia butuh sesuatu, kita punya, kita beri. Tapi kalau untuk mendukung kemaksiatannya, itu tidak kita lakukan. Misalkan bikin panggung, butuh tangga, panggungnya ketahuan nanti ada mabuk-mabukan, ada maksiat, berarti kita nggak boleh minjemin tangga, karena sudah tahu tangga itu mau dipakai buat kemaksiatan, kelalaian. Tapi kalau butuh tangganya buat urusan lain, nah itu diperbolehkan. Jadi urusan itu harus dibedakan. Allati turfa'u ilaihi, yang diajukan kepada dia, yang diajukan kepada dia. Jadi misalkan ada yang membutuhkan, dia tahu, bantu. Ada yang sakit, dia tahu, dikabarin, kita ziarah. Dia nikahin anaknya, atau misalkan masyarakat itu
nyunatin anaknya, kita hadir. Nah, itu yang dimaksud dengan allati turfa'u ilaihi, jika diajukan kepadanya, ma'amkanahu, sebatas memungkinkan kita melakukan hal itu. Wala yutalibuhum bil mukafaati, dan jangan menuntut imbalan dari masyarakat. Kita berbuat kebaikan kepada masyarakat, jangan menuntut imbalan. Kalau dikasih terima, tetapi kita tidak menuntut imbalan sama sekali. Wala yarjuzalika minhum, dan tidak mengharap imbalan itu dari mereka. Jadi jangan sampai kita mengharapkan imbalan ketika kita berada di masyarakat. Kita membimbing masyarakat, jangan minta imbalan, jangan mengharapkan imbalan. Kita hadir berjasa, tetap jangan menerima, jangan meminta imbalan. Wala yurihim min nafsihi istihasyan, jangan memandang mereka dari dirimu, mereka itu rendah, lidzalika, karena yang demikian itu. Ya, jadi jangan kita menganggap diri kita itu mulia, orang lain lebih rendah dari kita. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita anggap diri kita ini posisi kita sama, tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Wa yubasituhum bil badli wayang, dan mencurahkan perhatian kepada masyarakat ketika dimintai bantuan. Ketika dimintai bantuan, maka mencurahkan perhatian terhadap bantuan itu semaksimal mungkin. Kita misalkan koneksi dengan ambulan, maka kemudian ada yang tetangga meninggal, maka kita segera, bukan entar-entaran, bukan nanti saja, langsung segera. Kita misalkan punya keahlian memandikan jenazah, langsung segera kita temui. Kalau perlu nggak kerja dulu untuk masyarakat. Nah, itu seperti itulah bentuknya. Jadi mencurahkan perhatian untuk masyarakat. Wa yanqabidu anhum fil akhdhi in a'tau, dan menerima imbalan jika mereka memberi. Jadi jika mereka memberi, tidak usah ditolak, tetapi tidak mengharapkan, tidak meminta. Jika diberi, kita terima. Nah, itulah kurang lebih seperti itu seharusnya. Wa yahtamilu minhum al-adza, menanggung dari mereka al-adza, gangguan. Kadang-kadang tetangga nyetel dangdutan kenceng banget, kita mau tidur. Nah, itu kita harus siap terhadap gangguan tetangga. Kita lagi ngaji, nyetel kenceng banget. Nah, itu kita harus siap terhadap gangguan tetangga. Udah tinggal disabarin doang, entar juga berhenti. Nggak mungkin sehari semalam. Kalaupun sehari semalam, ya sabar juga. Tidak masalah sehari semalam misalkan. Nah, itu butuh kesabaran. Gangguan-gangguan lain, misalkan gangguan parkiran, gangguan jalan sempit. Nah, jalan sempit, dia nyempitin jalan karena dia butuh, maka kita tetap sabar. Wa yadhharu lahum al-bishra, senantiasa menampakkan pada mereka al-bishra, rasa gembira. Jadi yang ditampakkan kepada masyarakat itu senyum kita, rasa gembira, seolah-olah nggak ada masalah, padahal setiap orang punya masalah. Nah, seolah-olah kita tidak punya masalah. Wa yatajammalu lahum, itu wa yatahammalu kurang alif, kurang titik. Wa yatajammalu lahum bidzahirihi, dan menampakkan hal-hal baik secara lahirnya. Jadi bajunya yang bagus, bajunya yang sopan, tidak bajunya itu sobek-sobek kayak gembel. Nah, tidak boleh seperti itu, tetapi harus tetap bagus. Jadi bajunya harus tetap baik. Ya, mungkin ini ngantuk, banyak kesibukan. Wa yaktumu hajatihim anhum, menyimpan hajat dari mereka. Kita punya kebutuhan, jangan kita tampakkan. Kita punya kesusahan, jangan ditampakkan. Fayuqasiha wa yu'alijiha, kita pendam,
lalu kita atasi sendiri. Jadi ketika kita punya permasalahan, tidak dikit-dikit curhat, udah pendam sendiri, atasi sendiri, hadapi sendiri. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi salah satu perbendaharaan surga adalah kita menyimpan kesedihan, menyimpan hal-hal yang berat di kita, tidak kita ceritakan kepada orang lain. Kitmanul musibah, menyembunyikan musibah-musibah yang menimpa kita, itu pahalanya besar di sisi Allah. Fisirrihi, di dalam rahasianya, wabatinihi, dan di dalam batinnya. Jadi misalkan kita, kalau mau nanya Ustaz, ya silakan. Ini ya. Kan masalah ini tetangga ya. Di rumah kan tetangga tuh apa namanya, ada lagi adu ayam. Iya, suka ngadu ayam. Itu suami saya tuh ngerekam, Iya. terus dia tuh kirim ke RT. Itu tindakannya kayak gitu gimana ya? Boleh. Boleh. Jadi saya jadi saya enggak, saya takut gitu, takutnya namanya dia pribumi gitu. Jadi iya. Ngadu ayam kan hal yang negatif. Kita negur nggak berani. Lalu kita kirim ke RT biar RT yang negur, itu boleh, bagus. Jadi ketika ada keburukan, kita hadapi dengan nahi mungkar. Nah, cara nahi mungkar itu beraneka ragam. Kita rekam lalu laporkan ke RT, itu juga boleh. Itu bentuk yang bagus. Jadi begitu, itu bentuk yang bagus. Kalau kita negur nggak berani, kalau kita boleh mau negur langsung juga boleh. Tapi iya, sebenarnya kalau nggak negur, kalau nggak dengar gitu dosa nggak sih tuh, kalau seandainya kita diam gitu. Minimal pernah negur bahwa itu salah begitu. Atau dengan cara lain, kita, kalau ulama itu dosa, kalau ulama tetangganya, kalau ustadz lah misalkan, ada yang nggak baik, nggak ditegur, itu dosa. Tapi kalau orang biasa, maka batasannya adalah dalam hati dia benci, udah nggak jadi masalah begitu. Kita nggak berani menegur, itu tidak apa-apa kalau orang biasa. Kalau levelnya penceramah, harus ngomong. Iya, harus ngomong. Minimal pernah ngasih tahu kalau itu salah begitu. Nah, kalau sekarang memang dengan cara merekam, ngasih tahu ke RT, lalu RT yang negur, karena RT punya power, itu pun tidak apa-apa seperti itu. Jadi tindakan itu tidak salah. Tapi RT-nya RT-nya kan diem aja. Iya. Terus jadi sama saya itu agak, saya jadi yang takut. Dia RT-nya itu mungkin gimana ya, nggak ada respon, cuman nggak ada tindakan. Iya. Akhirnya dia sama saya mau lapor ke polisi. Saya jadi takut gitu, gimana tuh? Nanti dilarang. Gimana, boleh nggak tuh? Udah sampai ke RT aja udah selesai, nggak usah ya. Zaman sekarang itu jangan terlalu lebih jauh ikut campur urusan orang, kecuali kita berwenang. Iya, benar. Kecuali kita berwenang nanti. Ya kalau kita mau siap resiko dengan resiko berat, resiko berat kita sanggup, ya nggak jadi masalah. Kayak Habib Rizik, apapun dilabrak nggak jadi masalah, dia udah siap resiko. Nah, kita posisi kita lemah, mikir resiko itu tidak apa-apa. Setidaknya kalau ada kemungkaran, mencegah dalam hati, ikut benci terhadap kemungkaran, kita tidak berdosa. Tapi itu iman yang lemah. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi orang yang beruzlah itu menyimpan musibah-musibah dalam dirinya, di dalam hatinya, tidak menceritakan kepada orang lain, tidak mengumbar kalau dia orang susah, tidak mengumbar kalau dia orang yang tidak berdaya, tidak mampu, itu tidak seperti itu. Summayan suru ila nafsihi, kemudian dia memandang dirinya, wayaj'alu dan menjadikannya laha, hal itu, hazon, bagian, minal ibadatil kholisati, termasuk ibadah yang murni. Jadi menyimpan musibah, tidak ditampakkan kepada orang lain, lalu dia mengungkapkannya selalu gembira hatinya, itu termasuk bentuk ibadah
yang murni. Itu ibadah yang besar juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah titik. Wa hadza muhassilu ma sayadhkuruhun nazimu. Ini semua yang telah dipaparkan adalah kesimpulan dari apa-apa yang akan disebutkan oleh An-Nazimu yang menazomkan kitab ini. Fil abiyatil atiyati, di dalam bait-bait berikut ini. Nah, ini adalah kesimpulan ringkasan dari bait-bait berikut ini yang akan disampaikan. Summa innahu rahimahullah ta'ala. Kemudian sesungguhnya An-Nazim, ulama yang menazamkan kitab ini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, qadiman nahya, mendahulukan larangan, an suhbatil batolina, dari berteman kepada orang-orang yang melakukan kebatilan. Jadi larangan berteman kepada orang-orang yang melakukan kebatilan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang melakukan kebatilan, maka kita bisa terseret kepada kebatilan. Lama-lama, wah itu nggak apa-apa, itu biasa, karena lingkungannya seperti itu. Tapi kita harus misah. Kita harus misah, menyelamatkan diri itu lebih baik daripada memberikan hidayah kepada mereka. Kita mampu beri hidayah, kasih petunjuk, ajak kepada kebaikan. Nggak bisa misah, jangan nongkrong-nongkrong di situ, duduk-duduk di situ, maka kita akan menjadi buruk. Al-mutasahilina, orang-orang yang meremehkan, fid dini, di dalam urusan agama. Di dalam urusan agama, orang-orang yang meremehkan sholat dianggap sepele, nggak sholat biasa, itu namanya mutasahilina. Nah, kepada yang seperti itu pun kita sekedar kenal, jangan akrab, bercengkrama, kemudian curhat-curhatan, tidak usah seperti itu. Jadi cukup kenal, dia butuh, kita bantu semampu kita. Alal kalami, atas perkataan, alal uzlati, atas uzlah. Jadi pengarang kitab ini mendahulukan larangan berteman dengan orang-orang yang buruk atas perkataan tentang uzlah. Artinya uzlah itu pertama harus dilakukan dari kemaksiatan, baru setelah itu dari hal-hal yang mubah. Isyaratun adalah isyarat, min awalil amri, pada awalnya, ila annal uzlata, kepada sesungguhnya bahwa uzlah itu, al matlubu, yang dituntut, innama hiya an hadhihi, hanyalah dari hal ini. Faqala, maka pengarang kitab ini berkata, titik, sampai situ dulu. Jadi uzlah inilah yang dituntut. Uzlah yang diutamakan adalah uzlah dari yang diharamkan oleh Allah. Dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi kepada majelis-majelis maksiat harus lebih jauh lagi. Nah, kepada orang biasa aja kita menghindar, apalagi kepada kemaksiatan harus lebih jauh lagi. Karena kita dari hal-hal yang biasa lama-lama nyerempet kepada meninggalkan sholat, kepada kemaksiatan sedikit, lalu lama-lama besar. Maka kemaksiatan yang besar harus lebih dicegah daripada setelah itu baru meninggalkan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah yaitu yang dibolehkan agama tetapi akan mengotori hati. Ya, contohnya arisan, nggak punya duit harus arisan, lama-lama banyak utang gara-gara arisan, akhirnya pinjol dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita hindarkan. Reuni gitu. Iya. Reuni juga dihindarkan lebih bagus. Iya. Reuni itu. Iya, bagus Iya. itu kan. Enggak. Iya. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Marilah kita akhiri pertama dengan hamdalah. Alhamdulillah.